Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Sejak insiden seorang wanita mencoba menerobos istana pada hari Selasa 25 Oktober 2022, disusul dengan sejumlah pernyataan dari aparat keamanan dan BNPT yang menyebutkan bahwa Siti Elina terhubung dengan jaringan kelompok radikal di Indonesia, yaitu Hizbut Tahrir dan NII, dianggap sebagai stigmatisasi terhadap Islam. Dan bahkan sejumlah akun dan komentar di berbagai media sosial menganggap pernyataan tersebut sebagai bagian dari upaya pengalihan isu atas sejumlah masalah yang sedang terjadi di negeri ini. Saya ingin menegaskan di sini bahwa insiden dan pernyataan tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan Islam. Alasan pelaku untuk memasuki istana karena menganggap Pancasila salah bukan cerminan dari pandangan Islam. Dan pernyataan para aparat keamanan juga sama sekali tidak ada kaitannya dengan stigmatisasi Islam. Karena beberapa hal. Pengajian-pengajian terbatas dan tertutup di tengah-tengah masyarakat kita adalah sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Bukan saja di rumah-rumah tetapi juga di kampus-kampus. Ironisnya, karena materi-materi pengajian itu sangat keras dan represif serta provokatif. Misalnya, menganggap semua pelaksanaan agama yang umumnya dilakukan oleh masyarakat adalah bid'ah dan merusak Islam itu sendiri. Mengklaim bahwa sistem negara kita tidak sesuai dengan Islam dan menganggap Pancasila sebagai sesuatu yang musyrik. Pada poin ini, tidak mengherankan jika saudari Siti Elina ingin bertemu dengan Presiden dan menyampaikan bahwa Pancasila itu salah akibat dari doktrin pengajian-pengajian tertutup itu. Kemudian yang kedua, bukan saatnya mengadakan pengajian tertutup sekarang ini karena negeri kita menjamin pelaksanaan pengajian keagamaan. Berbeda dengan zaman dulu saat Nabi baru awal berdakwah harus tertutup karena sangat berbahaya. Tetapi setelah di Madinah, Nabi berdakwah secara terbuka. Selain itu, ada juga pola rekrutmen dan propaganda HTI sejak awal masuknya ke Indonesia. Pada tahun-tahun 80-an melalui pribadi-pribadi, kemudian pindah ke masjid dan selanjutnya menyasar kampus-kampus. Karena itu tidak mengherankan jika beberapa lembaga di kampus banyak yang berafiliasi ke HTI dan NII terutama pada tahun 90-an dan 2000-an. Dan juga tidak mengherankan jika terdapat pengajian-pengajian yang doktrinnya adalah HTI dan NII. Meskipun HTI dan NII sudah dianggap sebagai organisasi terlarang, tetapi sesungguhnya masih sangat masif saat ini. Karena yang dibubarkan adalah organisasinya, adapun ideologinya tetap tumbuh dan berkembang di mana-mana. Buktinya, sampai saat ini masih banyak pendukung HTI dan NII, terutama di media sosial. HTI dan NII juga masih bersikukuh mengatakan bahwa apa yang mereka dakwakan adalah benar, meskipun sudah banyak ulama yang mengatakan bahwa ini tidak benar. Tetapi mereka tetap yakin bahwa dakwah mereka adalah benar. Karena itu mereka akan terus-menerus mendakwakan dan mendoktrin orang agar masuk ke dalam jaringan mereka. Lalu kenapa HTI dan NII begitu menarik bagi anak-anak muda untuk terlibat di dalamnya? Pertama, HTI pada khususnya senantiasa menggembor-gemborkan kejayaan Islam pada abad-abad ke-7 dan ke-10 Masehi dan mengumpas kelebihan-kelebihan khilafah Islamiyah tanpa menunjukkan sisi-sisi kekurangan yang terjadi pada masa kekhalifahan, terutama pada masa khilafah Umayyah dan Abbasiyah, termasuk pada khilafah Turki Utsmani. Lihatlah misalnya propaganda di YouTube yang senantiasa menggembor-gemborkan kekhalifahan Turki Utsmani. Padahal salah satu faktor kegagalan kekhalifahan baik Abbasiyah maupun Umayyah dan Turki Utsmani adalah ketidakmampuan mengontrol wilayahnya yang begitu luas, terutama dalam hal pemerataan ekonomi, sehingga menimbulkan pemberontakan di mana-mana. Kedua, baik HTI maupun NII selalu mengklaim dan seakan-akan memastikan dan meyakini bahwa pandangan keislamannya lah yang paling benar, yang lain salah dan keliru. Padahal jika memperhatikan dan membaca sejarah Islam dari waktu ke waktu,
pembahasan tentang khilafah tidak mendapat porsi yang begitu banyak, terutama di masa Ibnu Taimiyah yang tidak begitu interest membahas tentang khilafah karena sadar bahwa khilafah ternyata tidak mampu membawa umat Islam ke dalam satu tatanan yang permanen dan berkelanjutan. Begitu juga pada masa-masa era pembaharuan. Masalah khilafah juga tidak mendapat porsi yang begitu banyak dalam pembahasan tokoh-tokoh Islam. Karena mereka juga menyadari tidak mungkin mengembalikan sistem khilafah lagi di dunia Islam. Tetapi yang perlu adalah Islam yang berkemajuan. Ketiga, doktrin kedua kelompok ini hanya menyasar bagi mereka yang tidak paham tentang agama Islam. Terutama mereka yang sedang mengalami permasalahan internal. Apakah masalah sosial atau masalah keluarga atau masalah keuangan. Mereka lalu tampil sebagai dewa penyelamat atas segala masalah yang dihadapi oleh setiap orang. Karena itu mereka selalu menggembor-gemborkan khilafah adalah solusi. Persis seperti slogan Ikhwanul Muslimin bahwa Islam adalah alternatif. Keempat, mereka menjadikan Islam sebagai ideologi sehingga membentuk kotak-kotak dan kelompok-kelompok. Jika Islam dikelompokkan, maka otomatis menimbulkan kefanatikan dan intoleransi dengan yang lain. Padahal sejatinya Islam harus dibiarkan tumbuh dan berkembang di mana-mana, di setiap golongan, sehingga Islam menjadi rahmatan lil alamin, bukan bagian dari masalah. Dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 159 Allah berfirman, Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'in innama amruhum ilallah summa yunabbihum bima kanu ya'malun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi bergolongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu kepada mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Doktrin-doktrin yang tadi saya sebutkan di atas sangat efektif mempengaruhi generasi-generasi muda yang masih labil. Apalagi mereka yang sedang mengalami permasalahan dengan mudah menarik mereka masuk dalam kelompok mereka. Dan mendorong mereka melakukan tindakan bodoh seperti yang dilakukan oleh saudara kita Siti Elina. Oleh karena itu, sangat jauh panggang dari api ketika muncul insiden seperti itu, kemudian kita menganggap sebagai stigmatisasi terhadap Islam. Justru yang perlu kita sadari bahwa fenomena ini ada di tengah-tengah kita dan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk meminimalisir semaksimal mungkin pergerakan mereka sehingga tidak merusak nama baik agama kita. Sekian dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.